Baik ikhwah fillah, mari kita mulai kajian sore ini, kajian kitab Awariful Ma'arif. Kita lanjutkan setelah vakum setengah tahun, baru diposting ya. Emang masih ada ini filenya gitu. Supaya kembali kepada manhaj Imamuna Abdul Hasan Syadzili, bahwa beliau mengajarkan Khatmul Aulia, Awariful Ma'arif, Qutul Qulub, Ihya Ulumuddin, dan beberapa kitab lainnya. Jadi kita insya Allah menghidupkan kembali manhaj ini. Itulah yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi. Boleh juga disebut At-Tariqah Al-Muhammadi. Jadi Tariqah Muhammadi itu bukan Tariqah yang setara seperti kita sebut. Ada Tariqah Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Naqadiriyah, bukan. Tariqah Muhammadi itu manhaj, bukan Tariqah yang sejajar dengan itu. Dan semua Tariqah yang ada sebenarnya bersumber dari manhaj Al-Muhammadi. Namun kadang-kadang terjebak pada fanatisme syekh atau inovasi-inovasi yang kadang-kadang menyimpang jauh dari ajaran sang imam, ya. Dan imam yang kita ikuti ini, jadi ada 3 Suhrawardi yang masyhur. Ada Suhrawardi Abu Najib, ada Suhrawardi Al-Maktul yang sebenarnya dia dituduh sinkretis. Dia tidak sinkretis. Qalbu dia qalbul muhibbin. Orang pencinta itu dia tidak disekat oleh simbol-simbol dan ritual-ritual, ya. Itu yang dialami beliau, ya. Maka dia umur 33 tahun sudah difatwakan sesat, bahkan kafir, sehingga dibunuh. Difatwa hukum mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau mengatakan, syaribna fabuhna fastubihat dima'una. Lalu kalau di diwan itu diloncat ke bagian berapa bait gitu. Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Syaribna khamral ma'arif wal mahabbah. Fabuhna asbahna baihin. Bawah, ta'rif bawah? Ember. Ya. Apa? Ya dibawahina bil hub. Orang yang kita sebut orang lagi kasmaran. Kasmaran itu buhna, bawah. Ya. Syaribna fabuhna, lalu kami menjadi kasmaran, mabuk maksudnya. Orang kasmaran itu mabuk. Fastubihat dima'una. Akhirnya darah kami dihalalkan. Lalu diloncat, ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Apa salahnya pencinta ketika dia kasmaran dan mabuk dengan cintanya? Maksudnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Suhrawardi Al-Maktul. Persepsi yang dulu saya baca waktu di kampus, ternyata beda waktu kita baca diwannya dan kitab dia. Ada buku dia, Haikalut Tauhid, seingat saya. Lalu ada beberapa karya-karya lain, dan itu sangat sunni sekali. Adapun yang dituduhkan dia plural, semua agama sama, itu tidak benar. Dia lagi bicara tentang bab cinta. Bab cinta itu kan nggak ada agamanya. Agama dalam artian agama yang membuat kita benci-bencian sama orang. Maka agama yang membenci itu bukan agama. Itu musuhnya agama. Agama yang orang pahami itu agama status. Padahal agama itu bukan itu. Ya. Agama itu terlepas dari jerat-jerat keakuan, simbol-simbol. Itu yang disebut al-Islam. Al-Islam itu ketundukan lepas dari keakuan. Ini malah merasa dirinya, keakuan dirinya masa lebih dekat ke Tuhan, lebih paling benar. Itu bukan agama itu. Ya, itu kesombongan syaitan berjubah agama.
Dan hari ini kita menyaksikan banyak sekali orang yang merasa beragama lalu menghakimi orang-orang yang berbeda faham dengan pemahaman agama dia. Paham agama dengan agama lain. Paham agama bukanlah agama. Agama suci, paham beragama suci nggak? Al-Quran suci, tafsir Quran suci nggak? Al-Islam, hukum Islam suci, tapi fikih terhadap hukum Islam suci nggak? Enggak. Al-Ihsan, tasawuf suci, tapi torikot suci nggak? Torikot sufi tidak suci. Maka banyak orang bertengkar masalah tarekat, ya. Malah membahsul masail kan torikot kan, lucu itu. Ya nggak apa-apa juga sih, coba aja kalau kuat. Itu Suhrawardi al-Maktul. Saya meyakini dia sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Namun mungkin dia sendiri menyadari ayuqtalul bawwah bisirril ladzi yahwa, ya. Apa salah pencinta yang sedang kasmaran, mabuk kepada yang dia cintai? Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita membaca buku Suhrawardi yang ketiga, yaitu Suhrawardi pengarang Awariful Ma'arif, namanya Umar, kunyahnya Abu Hafs, maka sering disebut Abu Hafs Suhrawardi. Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Abdullah Suhrawardi. Beliau ini dari Baghdad dan diberkahi Allah berjumpa dengan pamannya Abu Najib dan dapat berkah berjumpa dan diberkati dengan izin Allah dengan perjumpaan dengan Sayyidina Al-Imam Sultanul Awliya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Maka huwa min al-aqtab, ya. Beliau ini salah satu wali kutub. Jadi 40 orang yang langsung ditahbis oleh Syekh Abdul Qadir, beliau salah satunya dan pamannya. Bayangkan antum, paman dia Abu Najib itu muassis Thariqah Suhrawardi, itu pun masih datang kepada Syekh Abdul Qadir dan ngaji. Karena dia tahu ini kutubul aqtab. Dia hanya kutub. Begitu wali-wali dulu. Ya. Ada wali Malamatiyah. Siapa namanya? Masih ingat? Wali Malamatiyah muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Masih ingat? Kudaib Alban. Masa ngapal juga, ada disebut berkali-kali. Itulah yang mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Mau membebaskan Al-Quds, tapi ente memusuhi ulama tasawuf sufi. Wallahi, ya, cinta dunia ente belum hilang. Gimana membebaskan Al-Quds? Al-Quds itu suci, sucikan dulu hatinya baru bisa bebasin. Kita lagi belajar bersihin hati. Karena hati kita belum bersih, nggak akan pernah berhasil. Al-Quds menolak orang yang hatinya tidak Quds. Al-Quds menolak hati yang busuk. Dan saya menilai hati saya masih busuk. Ya, hati saya masih kotor, belum pantas jadi pejuang Al-Quds. Tapi kita sedang mempersiapkan diri kita untuk berjuang di Al-Quds. Jangan dikira enggak. Cuma jangan berjuang sebelum saatnya. Itu namanya mati konyol ente. Ya, semua kita cinta Al-Quds, cuma kita cinta Palestina. Tapi bukan dengan cara-cara infiali. Kita insya Allah sedang berjuang dengan cara nuraniyah dan ruhaniyah, insya Allah, ya. Tapi kalau ada orang mau duluan monggo, ya. Silakan. Tanggung jawab sendiri, kita nggak akan nuntut apa-apa. Tanggung jawab sendiri, ya. Tapi jangan klaim kebenaran milik kita semua. Allah itu maha benar. Memahami tentang Allah, berjuang atas nama Allah bukanlah Allah. Berjuang untuk kebenaran belum tentu benar. Siapa tahu cara berjuangnya tidak benar. Berjuang untuk kebenaran belum tentu benar caranya, waktunya, manhajnya. Nah, ini perlu kita kuatkan, ya. Beliau sudah kita baca dan sudah sampai di muqaddimah, lalu kita ulang sedikit barangkali atau kita lanjut, ya. Yaqulul jahil. Ada di bagian Yaqulul jahil.
Ya. Ini baris keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris dari bawah. Halaman yang bagian khutbatul kitab halaman 7. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Imam Surawardi, Abu Najib Al-Maktul, dan juga Abu Hafaz Umar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi amin. Yaqulul jahil bihim, berkata orang yang jahil tentang para ahli sufi, yang mana jasad mereka jasad bumi, kolbu mereka kolbu samawi, kolbu langit. Ya. Tubuh mereka terhampar di bumi, tapi arwah mereka bertawaf di arsy ilahi. Ya. Itu ya, mereka ini ya, yaqulul jahil bihim, berkata orang yang tidak mengerti tentang mereka, faqadu, sudah tidak ada lagi wali. Sekarang udah gak ada wali gitu. Pernah dengar ngomong itu gak? Sekarang mah udah gak ada ulama begitu. Sering ngomong itu gak? Saya gak percaya. Emang Allah miskin? Emang Allah lemah untuk memunculkan seorang yang lebih baik dari orang sebelumnya? Ya. Ada ulama ini meninggal. Apakah Allah tidak sanggup secara akidah, secara bab akidah? Nih antum kan ngajar akidah ini ya. Kudrat, iradat. Sanggup nggak Allah jika ada seorang syekh meninggal, mursyid kamil mukammil kutub wafat? Sanggupkah Allah menghidupkan, melahirkan melalui seorang ibu yang solehah, ayah yang soleh, ataupun tidak sama sekali? Anak yang makomnya nanti lebih tinggi dari si wali kutub ini, mungkin nggak? Sanggup nggak Allah? Sanggup. Maka jangan pernah kemudian mengeluh kalau ada wali meninggal. Nangis. Tapi jangan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa aja. Oh, si wali mengatakan setelah saya tidak muncul lagi kecuali 100 tahun. Itu mah walinya lagi jazab ngomong begitu. Ya. Kan ente udah belajar dalam hadis yang sahih. 1 hari itu bisa jadi 10. Maka ada puasa namanya puasa 6. Betul nggak? Untuk apa puasa 6? Supaya puasa kita yang Ramadan sama dengan 360 hari. Puasanya 36 hari setara dengan 360 tahun. Maksudnya apa? Kalau ada wali ngomong setelah saya nggak ada lagi kecuali 100 tahun. Coba hitung pakai tahun yang Nabi ajarkan itu. 1000 hari. Berapa hari? Biar jadi 100 tahun berapa hari kalau dikaliin 10? 10 hari kali 10 berapa, bro? 1 hari sama setara dengan 10. Ini yang Nabi ajarin. Biar jadi kayak 100 tahun itu berapa hari? 30 tahun. Betul nggak? Itu hitungan kita. Kalau Allah ngitung kan bisa lebih cepat. Ya, 30 tahun. Jadi kalau ada wali nih ngomong, setelah aneh nih 100 tahun lagi belum itu wali lagi jazab itu. Lagi bab jalal dia itu. Kalau mau hitung aja antara 100 tahun, tapi pakai metode ini pasti ketemu. Bahkan Allah akan lebih awalkan. Bahkan Allah jadikan, masih ingat nih hadis tentang Al-Mahdi. Apa kata Nabi SAW? Seandainya hanya setinggal 1 hari itu kiamat, Allah akan islah si imam itu dalam semalam. Allah panjangkan hari itu, malam itu sepanjang-panjangnya. Suka-suka Allah. Kenapa? Dia berfirman dalam hadis qudsi Sahih Bukhari dan Muslim, Anad dahru, akulah sang waktu. Maka setiap puncak kewalian disebut dengan sahibuz zaman. Bersamanya bisa rasanya panjang, bisa rasanya pendek. Sahibuz zaman ini akan punya tentara-tentara yang mereka mempunyai sirruz zaman. Ya, sir zaman inilah. Dan sir zaman ujungnya nanti ada pada nafas hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan putus asa wali meninggal. Kayak ente nggak punya Tuhan aja ya. Mursyid baru meninggal, mursyid udah ngeluh-ngeluh. Nangis-nangis aja kan. Tapi nggak boleh kita meratap. Nggak boleh kita kemudian putus asa. Karena Allah Hayyul ladzi la yamut. Allah nggak pernah mati. Itu yang diajarkan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Thariqah kita ya rata-rata bersanad, kalau nggak ke Sayyidina Junaid, kalau nggak ke Sayyidina Abu Yazid. Apa kata Imam Abu Yazid? Akhaztum ulumakum an mayyitin an mayyitin wa akhazna ulumana anil hayyil ladzi la yamut. Kalian ini parah, kata beliau kepada ulama-ulama zahir yang mengeluh-elukan ulama zahir dan menggantungkan harapan ke ulama zahir. Kalian ini ngambil ilmu ke orang yang mati dan akan mati dan sudah mati bahkan. Tapi kami mengambil ilmu dari yang maha hidup. Bahkan al-hayy di situ nggak mesti Allah Ta'ala, bisa jadi wali dan para nabi yang disebut dalam Al-Quran syuhada itu masih hidup. Para nabi itu masih hidup, para wali itu masih hidup. Itulah makna kalam Abu Yazid. Kalian hanya bisa mengakses yang hidup. Kami, kata beliau, akhazna, kami. Ini kata kalimat Abu Yazid ini. Imam salafus saleh, jangan salah sangka ini bukan imam kholaf, ini bukan imam tahun 400. Ya, wafatnya sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Sama. Ya. Dan beliau mengatakan, maksud dia jangan hanya belajar ilmu yang zahir. Ente juga belajar ilmu yang batin. Ilmu yang rohani. Kalau Sayyidina Muhammad SAW jumpa dengan arwah-arwah para nabi, melihat Sayyidina Musa sholat di kuburnya, ketemu dengan nabi-nabi terdahulu, masa nabi kita nggak bisa ditemuin? Hah? Nabi Musa ada, udah meninggal, tapi masih bisa ditemuin. Nabi Muhammad bisa ditemuin nggak? Nabi Musa ngobrol sama Nabi Adam, jaraknya jauh, jaraknya 4.000 tahun. Masih ketemu ruhnya, karena ruh Nabi tidak pernah mati. Masa ruh Nabi kita, Abul Arwah, bapaknya sekalian, ruh gak bisa ditemuin? Karena mungkin ente bukan anak dia kali ya. Bukan anak ruhani dia kali yang bisa ketemu ya. Bilang aja makom aneh belum nyampe, gitu selesai ya. Ya, makomku belum sampai, aku belum mengerti bab ini. Itu lebih afdal. Itu yang dikata oleh Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak berilmu, tidak bermakom, tidak berahwal, itu separuh ilmu. Tapi kalau sudah nggak ada itu ya, masa aneh aja udah seumur gini nggak pernah mengamami, masa dia dapat gitu? Aneh ini baru lahir udah bertorikot. Nah, itu misalnya, aneh nih 1000 torikot teman, emang ada 1000 torikot? Lebih, 1000 mah dikit. Kenapa? Torikoh itu sebanyak nafasnya makhluk. Yang ditulis-tulis orang itu cuma beberapa yang mudawwan, yang tercatat. Enggak ada tuh begitu-gitu. Ini dari kecil ente nggak dapat. Itu bawah juga, cuma bawahnya payah. Ember, tapi ember makom sendiri. Inilah kalimat indah dari Ibnu Athaillah Iskandari. Apa kata beliau? Orang yang mengatakan Nabi Allah Khidir mati, dia sudah tidak ada, gak usah pusing-pusing. Itu orang lagi ngomongin makom dia. Ya wes gitu ya. Ya udah, makom kamu, derita lo kan. Jangan kemudian hukumi orang gitu. Masalahnya dia menghukumi yang terjadi pada dirinya kepada orang lain. Tapi itulah tantangan kita belajar ilmu ya. Faqadu, mereka ini sudah nggak ada. Wa ma faqadu, dijawab oleh Imam Surawardi langsung. Imam Surawardi ini jangan tanggung-tanggung, ini imam Ahlus Sunnah, manhajnya Asy'ari, beliau bermazhab Syafi'i dan seorang muhaddis, ahli hadis. Di kitab ini dominan hadis yang dia nukil, hadis yang diriwayatkan sendiri. Dia nggak taklid ke Imam Bukhari, dia nggak taklid ke Muslim, dia punya sanad sendiri. Jadi sebenarnya dalam tasawuf itu boleh, Bu Yayuna, hadis riwayat Surawardi itu boleh. Cuma kita nggak mempopulerkan itu. Kita senang dengan kalimat HR Bukhari aja, HR Muslim. Padahal ada HR Kalabazi. Ada kitab Bahrul Fawaid, Al-Hakim Tirmizi, bukan hanya Imam Abu Isa Tirmizi.
Ya, Imam Sulami punya arba'in Sulamiyah, Sufiyah. Masih banyak sebenarnya. Imam Qushairi punya sanad sendiri dia. Seharusnya terus HR Al-Qushairi. Boleh hadis riwayat. Termasuk hadis-hadis ilhami, manamiyah. Ya. Itu boleh dikasih simbol harusnya. HM, hadis manamiyah, atau HI. Bukan bundaran HI. Hadis ilhamiyah. Supaya ini memperjelas bahwa para sufi itu bukan goblok, bro, masalah hadis. Sufi itu mengerti hadis. Cuma mereka meyakini kalau bagi ahli hadis Nabi itu sudah mati. Bagi sufi-sufi Nabi gak pernah mati. Maka sampai sekarang secara kemakrifatan mereka masih mendengarkan Nabi, tapi secara syariat sudah selesai. Maka hati-hati, nih perhatikan. Jika ada orang ngaku jumpa Nabi SAW, lalu ada kalam yukhalifus syara', menyalahi syariat, itu bukan hadis ilhami, itu waswas syaitani, waswas dari syaitan, pasti begitu. Kenapa? Karena risalah inqata'at, kenabian kerasulan sudah selesai, syariat sudah sempurna, tapi hakikat ilmu ma'rifat masih jalan terus. Apa dalilnya? Gak usah jauh-jauh, sahabat Nabi aja. Ayat yang sama, Ahlul Badar mengartikan surat An-Nasr, bertasbih, beristighfarlah kalau orang masuk Islam. Kalau ngelihat ada orang masuk Islam, subhanallah gitu ya, subhanallah gitu kan. Kalau ada orang itu subhanallah dengan logat-logat Indonesia kita kan, masya Allah, tabarakallah. Ya, itu Ahlul Badar yang dijamin masuk sorga. Ini perhatiin, tidak berarti ahli rohani ini dia dapat ilham setiap saat. Dipanggillah mereka oleh Sayyidina Umar, dipanggil anak muda bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Enggak itu maknanya. Itu maknanya tugas Nabi selesai, beliau akan berpulang. Bengong semua. Ternyata sebelumnya Sayyidina Abdullah bin Abbas diremehkan oleh Ahlul Badar. Biasa ternyata wali-wali itu ngeremehin anak kecil tuh biasa. Jadi kalau Buya Aswi, Buya Yunal diremehin mursyid-mursyid tua tuh santai aja Buya. Ya, dawami ntar nih ya. Ini kan nanti kita kasih zawiyah masing-masing nih, insyaallah. Masing-masing punya surau nanti insyaallah. Insyaallah. Nanti mandiri tuh masing-masing, nanti didik muridnya masing-masing. Insyaallah. Nih Gus Ani nih ya. Insyaallah, doain aja, nih berkembang terus. Ya, tapi ini hanya tugas bisa dicopot bro, ya. Jangan terlalu menghayati. Ya, kalau terlalu menghayati nanti dicopot, stres. Ya, melawan di ke gurunya. Terlalu cinta itu dunia, gelar kemursidan, khalifah, tarekat, wakil talqin, itu dunia. Khidmat mentalkin orang, khidmat bimbing murid, khidmat ngajar, itu yang disebut urusan rohani, urusan akhirat. Seandainya nih, aneh batalkan nih ijazah seseorang, bukan berarti dia berhenti kemudian nggak mau ngajar lagi. Dia berhenti jadi mursyid, tapi bukan berhenti jadi mu'alim. Faham? Ya? Contoh ini contoh aja. Jangan kemudian terlalu menghayati gelar-gelar itu ya. Tapi insya Allah beliau-beliau ini sudah dididik oleh Allah SWT seperti itu. Semoga kami istiqamah, amin rabbal alamin. Faqadu wa ma faqadu, mereka sudah nggak ada, kata si ahli zahir. Tapi bahasa Imam Surawardi, al-jahil, orang jahil. Kalau kita ke Imam Surawardi kayaknya parah ini ya, banyak yang tersungging dan tersinggung ini. Wa ma faqadu, wahai Tuhan, mereka nggak pernah hilang, ya. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku, tapi ahwal mereka memang kemudian tinggi, samat. Ahwal mereka, kondisi mereka, makom mereka itu tinggi. Falam yudriku, sehingga ahli zahir tidak mendapatkannya. Ahli hadis nggak nemuin, ahli fikih nggak nemuin, bahkan ahli kalam, ahli akidah, singa-singa aswaja nggak nemu itu, nggak nemu itu. Makanya jangankan orang yang ngaku ahli kalam Asy'ari Maturidi hari ini,
ahli basaul masail hari ini. Selevel Imam Ibnu Furaq itu diselisihi oleh muridnya Imam Kusyairi. Apa kata Ibnu Furaq? Ibnu Furaq ini murid langsung dari Al-Bahili. Al-Bahili murid langsung dari Al-Asy'ari. Cepat, dekat sekali ke Imam Asy'ari, wali kutub di zamannya, wali kutub yang bertugas mengajar akidah. Apa kata Ibnu Furaq? Wali nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Kusyairi, nggak tahu kok, muridnya loh. Apakah itu su'ul adab? Tidak. Ibnu Furaq itulah makomnya, karena dia tawaqqafa fi ulumi zahir. Walaupun dia nulis tasawuf, dia tasawuf ilmu tasawuf, bukan ketasawuan tasawuf yang murni itu. Masih keilmuan sifatnya. Belum tasawuf yang tatbiqi, ya. Lebih kepada tasawuf zuhdiyah, kezuhudan, bukan tasawuf, atau tazkiyah, bukan tasawuf yang irfaniyah, kemakrifatan. Jadi tasawuf ini dua jalur juga. Ada tasawuf tazkiyatun nafs, disebut thariqah nafsiyah, penyucian jiwa. Ada yang kedua, kemakrifatan, goalnya sama, akhlak. Kalau tazkiyatun nafs, akhlak kepada makhluk. Kalau ta'rif al-irfan, adab kepada khalik. Kita ini bagus-bagusin akhlak makhluk, kalah kita sama orang-orang agama lain. Mereka makannya bisa vegetarian, bahkan ada rahib-rahib yang tidak kawin, ya, lebih kuat dari kiai-kiai kita. Kita nggak ketemu bini 3 hari udah keliengan, 5 hari udah pusing, sebulan. Buya amin, Buya. Buya amin katanya. Tapi itu rahib, udah vegetarian, nggak kawin, masya Allah. Tapi ada yang lebih unik, dia tidak vegetarian, dia makan kayak biasa, babi dimakan, daging kambing dimakan, dan nggak kawin. Saya kasihan nanti tembok yang jadi masalah nanti ya, sama sabun ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalah kita kalau urusan-urusan begitu. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku wa ala maqamuhum falam yabliku. Maqam mereka terlalu tinggi sehingga tidak dapat dimiliki oleh ahli zahir. Dia kalau nggak dapat, dituduh juga orang nggak dapat. Kainina bil jithman ba'inina bi qulubihim anwa awtanil hadatsan. Ya, mereka secara zahir ada di alam semesta, tapi ba'inina bi qulubihim, tapi kalbu mereka jauh dari alam. Ya, an awtanil hadatsan. Awtanil hadatsan ini alam baru, dunia. Watan hadatsan, negeri yang baru, maksudnya dunia. Li arwahim haula al-arsy tatwaf wa li qulubi min khazainil birr is'af yatana'amuna bil khidmati fi ad-dawajir wa yatalladhuna min wahij at-talab bi dhamil hawajir tasallaw bis salawat anis syahawat. Itulah, mereka menikmati yang rohani lebih banyak daripada yang jasmani, tapi mereka menutupinya dengan jasmani ya. Tasallaw bis salawat anis syahawat. Hiburan mereka adalah salat dan salawat dibandingkan syahwat. Syahwat ya, tapi salawat lebih kencang ya. Ta'awwadu bihalawati tilawah anil ladzat. Mereka mengganti kelezatan syahwat jasadiyah, digantinya menjadi kenikmatan membaca tilawah. Ya, yaluh min safahati wujuhim bisyrul wujudan. Ya. Maka bersinarlah dari lembaran wajah mereka cahaya, tanda-tanda kabar gembira daripada wujudan, makna yang didapat, rasa yang diperoleh ya. Dan tumbuh ala maqnuni sarairihim nadaratul irfan, dan pada saat yang sama tumbuh apa yang tumbuh? Ke nadarah, cahaya irfan, di mana maqnuna sarairihim, dalam lembaga yang tersimpan di dalam sir mereka. La yazalu fi kulli asrin minhum ulama'un bil haqq, ini jawabannya.
dan mereka senantiasa ada di setiap saat. Mati wali saat ini, detik itu juga Allah ganti. Ya, jadi nggak usah khawatir. Cuma masyhurnya belum tentu tergantikan di saat yang sama. Dia akan berproses. Masa wali baru nongol dimasyhurkan, kan enggak. Majzub dia langsung. Jadi nih ciri-ciri wali kalau baru nongol dimasyhurkan, dia akan majzub. Akan majzub langsung. Mati ini satu, tiba-tiba dibilang, ayo dah ente gantiin aneh, misalnya gitu nih, canda-candaan wali nih. Bisa nggak gitu biar? Lu bisa biar. Wali-wali kan antara mereka nggak sehoror yang kita bayangkan, ya. Udah ya ente nyurusin tugas aneh gitu. Dia salaman selesai. Secara akliyah ini orang belum siap, nafsiyahnya belum tahan, udah ruhnya langsung naik, akalnya tinggal. Itu yang disebut majzub. Bukan kejedot. Ya, kejedot mah kepala ente. Ya, kepala kita kejedot, kepala orang disalahin. Ya. Da'una lil khalq. Mereka ulama al-haq itu bil haq, ini kalimat yang menarik tuh ya. Jadi beberapa hari yang lalu ketika memaknai ayat wal asri, muncul lagi makna wa tawasau bil haq. Orang yang merugi di antara manusia itu ada pengecualiannya orang beriman, berasoleh, dan saling tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Itu kan terjemahan ya. La al-haq huwa rabbuna tabaraka wa ta'ala. Al-haq itu Allah. Maka tawasau bil haq, orang yang berwasiat billah wa fillah wa lillah wa ilallah wa alallah. Ya, orang yang berwasiat dengan nama Allah, atas nama Allah, di dalam nama Allah. Itu baru nama, belum nanti sifatnya. Bagaimana mau berwasiat dengan al-haq, kita belum kenal sama dia. Jadi orang mengira tawasau bil haq ini ceramain orang-orang, ya, bubarin kelompok-kelompok ini. Bukan begitu, ya. Allah itu mandangnya kemana? Qalbu. Maka tawasau bil haq, al-haq yanzur ila qalbik. Allah al-haq mandang ke kalbumu. Maka tawasau bil haq, orang yang pandang memandang dengan mahabbah qalbiyahnya. Kita ditegur orang bahasa nggak enak aja kita protes, masa dibubarin? Pasti nggak senang. Maka Ahlus Sunnah sejati tidak pernah bubarin pengajian yang beda faham secara tidak baik. Ya, Ahlus Sunnah sejati loh. Ya. Kita harus dengan cara yang baik. Ya, pakai surat kayak, ya. Dia ngomongin baik-baik kayak, atau buat perjanjian. Kalau kita buat pengajian sini, ya jangan nyinggung hal-hal yang membuat orang bertengkar, misalnya begitu. Bisa, boleh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada wali kosong. Wali itu jabatan, tugas dari Allah. Orangnya boleh ganti. Nah, orangnya boleh, tapi yang duduk di situ nggak pernah hilang. Mati, sebelum mati udah diganti duluan. Ya, sebelum mati sudah diganti, tapi kadang belum dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh sedih jika ada ulama wali Allah meninggal, boleh, tapi nggak boleh meratap. Ya. Da'una lil khalq. Mereka ini menyeru makhluk. Wa manahu bihusnil mutaba'ah ratbatad da'wah. Mereka melimpahkan dengan husnil mutaba'ah, dengan menghidupkan sunnah. Jadi saya menerjemahkan husnul mutaba'ah ini menghidupkan sunnah. Sunnah itu tidak hanya zahir. Sunnah yang paling mahal sunnah batin, ya. Sunnah ruhiyah, ya, menirukan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu lil muttaqina qudwatan. Lalu mereka menjadikan untuk orang muttaqin, ya, ada qudwah. Ya.
kedua ini suri tauladan pimpinan. Fala yazalu tazhar fil khalqi atharuhum, bekas dari karya mereka, doa mereka, minimal doa mereka lah, itu senantiasa nyata pada makhluk. Wa tazhar fil afaq anwaruhum, nur mereka akan selalu ada. Man iktada bihim muhtada, siapa yang mengikuti mereka, Allah akan, ya, dia termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini tugas kita. Man iktada bihim, siapa yang mengikuti pola-pola mereka, manhaj mereka, tada, dia telah mendapat petunjuk. Tapi ini maksudnya siapa yang mengikuti jalan kesufian, dia dapat petunjuk. Siapa yang mengingkari, waman ankara, ini kalimat dahsyat ini, waman ankara, siapa yang ingkar terhadap hum mereka, dhalla wa'tada. Kenapa kalimatnya hum bukan sufiyah? Nih dahsyat nih ya, cerdas sekali nih beliau ini. Banyak orang mengajarkan kitab tasawuf, tidak ingkar kepada kitab tasawuf, ilmu tasawuf, tapi saat bertemu dengan sufinya, dia nggak percaya. Masa sih sufi begini? Gak terima, dia terhijab dengan sosok. Orang kampung terhijab dari anak kampungnya, murid terhijab oleh gurunya. Guru pun kadang tidak sadar muridnya ada yang makomnya lebih tinggi kadang dari dia, ya, atau minimal makrifatnya lebih tajam dari dia. Contohnya siapa? Walaupun secara syariat lebih sempurna Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi Khidir. Nah, ini orang, siapa yang lebih tinggi? Allah yang tahu. Tapi secara syariat lebih tinggi Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi. Sama-sama penting, sama-sama penting. Sayyidina Khidir secara kenabian, kerasulan, dia di bawah Nabi Musa, oke? Tapi dia diberikan makomat irfaniyah di atas Nabi Musa. Ini pun kemudian jadi faham kita. Oh, boleh jadi ada mursyid. Dia punya murid, ternyata muridnya adalah seorang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Murid ini hanya Allah perintahkan ambil mutiara dari orang itu. Bukan berarti makommu di bawah dia, tapi ada mutiara yang kau tidak punya, ada pada dia. Itulah kisah Nabi Musa, Nabi Khidir alaihis salam. Jadi waman ankarahum, orang nggak ada, rata-rata ulama ahlu sunnah ini nggak ada yang ingkar kepada ilmu tasawuf, nggak ada kan? Ada yang ingkar kepada hikam? Nggak ada. Pas ente buka hikam, dia ingkar. Ya, oh ini mah kitab level up ini, high class ini. Bilang aja nggak pernah ngaji, bilang aja ngajinya telat, ya, gampang tuh. Buya ngaji kelas 5 kan Buya? Kelas 5 kan? Kelas 6, kelas 7 kan Buya ini pesantren 7 tahun. Kelas 6 udah ngaji, kan keren itu. Orang biasanya ngaji udah tamat dulu pesantren baru ngaji. Beberapa kiai yang saya temui, hatta anaknya sendiri, ustadz dilarang ikut ngaji. Kecuali ustadz yang mau dia kader menjadi sufi. Jadi ahli-ahli fikih, udah ente ngajar fikih aja gitu. Emang ada yang begitu, karena itu yang dia terima dari gurunya. Tapi kan manhaj begitu tidak suci kan. Kita punya guru yang lain yang modelnya lain, ya. Secara sama umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun saya sudah dibawa bapak saya dengerin hikam dari guru saya yang sampai hari ini masih hidup. Beliau ngaji bukannya hikam, baru inten ngaji umur 12. Baru bisa baca yang dibaca guru umur 15. Sampai hari ini, ya. Sampai hari ini kita masih ngaji. Dan saya kalau pulang, kalau beliau berkenan, kadang kita request, tolong Abu ya mau dengar syarah dari beliau. Kadang kita masih begitu kalau beliaunya masih sehat. Nggak ada kata aneh mantan santri, itu orang Sula ada tuh ngomong gitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya mah mantan santri dari Kiai Pulan. Itu murid Su'ul Adab itu.
Kalau mau bilang santri cukup saya santri beliau gitu. Kalau saya bilang saya mantan santri. Jangan-jangan mantan Islam lagi ente ya. Wa man ankarahum dhalla wahtada. Siapa yang ingkar kepada sufi, orangnya loh ya. Kalau kitab ini benda mati. Yang bisa memahami kitab itu orang atau kitab itu sendiri bisa ngomong. Coba saya kasih kitab 10, besok ceritain ya isinya. Pilih mana? Datang ngaji, kitabnya saya ngasih. Ya, datang ngaji. Why? Karena kitab itu benda mati. Ini sindiran Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalian ini ngambil ilmu dari benda mati. Kolbunya masih hidup nggak? Ambil ilmu dari situ. Itu yang disebut istafti qalbak. Ya, mintalah petuah ilmu dari dirimu, dari kolbumu. Imam Najmuddin Kubra menyebutnya Syekhul Ghaib. Kalau di bahasa beliau itu mursyid pinangan. Sama itu. Bapak rohat, bapak nur, bapak thariqah per orang. Itu namanya Syekhul Ghaib. Ada imamnya. Siapa imam yang nyebut itu? Najmuddin Al-Kubra. Kitabnya cari sendiri. Masa aneh nyebutin kitabnya mulu ya. Ya, emang enak ya. Kita pencarian juga baca kitab itu. Ya, bolak-balik baca ketemu ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya, ini dalilnya apa? Ada nggak imam begitu? Ya ada, ente aja nggak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man dhalla wa man ankarahum dhalla wa tada, dan dia melampaui batas. Ya, tada bisa juga bermusuhan. Tapi lebih tepat mu'tadin ya. Ya, tada berarti orang yang melampaui batas. Dan memang iya, orang-orang kalau sudah ingkar kepada sufi, dia akan melampaui batas membicarakan si sufi itu. Ya, benar nggak? Orang yang mengingkari salah satu pemimpin besar thariqah di negeri ini, maka dia akan kata-katain, nasabnya kayak ya, hasil ilhamnya tentang makom, ya kan? Udahlah dolla, ya tada, ini kalam betul-betul sirriyah luar biasa. Jadi itu sudah sunatullah Buya. Orang nanti nggak percaya dengan Buya ini, dengan intisab Buya dengan tasawuf ini, mereka dolla dan nggak cukup. Ya tada, dia akan nyakiti antum semua. Tersakiti nggak? Masa orang yang merasa mendapat ilmu dari kekasih Allah tersakiti oleh semut? Kalau ada semut teriak, awan bergerak nggak? Kalau ada kucing ngantukin kepalanya ke gunung, gunung goyang nggak? Ya, apalagi celeng. Ya, celeng badannya gini-gini di atas bukit, bukitnya goyang nggak? Maka jadilah orang kuatnya sekuat gunung, tingginya setinggi awan kalau di bumi. Jangan terganggu oleh suara-suara kecil-kecil itu. Ya, kalau terganggu, jangan-jangan ente bukan gunung, tapi gunungan tanah yang dibuat sama Ellen buat gunung-gunungan tuh. Digoyang dikit hancur, ya kan, dari pasir. Jangan-jangan ya. Maka nahnu ayuhal ikhwah, la insyaallah la naruddu man azana, insyaallah ya. Lakin, ada lakinnya nih. Lakinnya itu yang boleh kita ambil ya. Kalau dia nantang dapan kita, ya lawan tak dicari. Jumpa, lu jual gua beli. Ya.